Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini akan kami kabarkan informasi terkait dengan tenaga honorer, di mana akan kami bahas 3 informasi, yaitu terkait dengan pengangkatan tenaga honorer, baik untuk tenaga guru, kesehatan, kemudian teknis dan honorer yang lain di tahun 2023, bersumber dari DPR RI dan juga dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Selamat bagi teman-teman honorer yang masuk dalam kategori berikut ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman, kita tahu progres dari pelaksanaan P3K di tahun 2022 yang sedang berlangsung di tahun 2023 ini masih menyisakan rekrutmen yang belum selesai. Namun demikian, untuk tenaga honorer terdapat beberapa informasi terkait dengan penyelesaian nasib mereka tenaga honorer, di mana akan ada informasi yang akan kita bahas. Yang pertama bersumber dari BKN, bahwa selamat, honorer terdata di database BKN siap jadi ASN di tahun 2023. Tentunya di sini kita tahu bahwa pelaksanaan atau pendataan terkait dengan tenaga honorer telah dilakukan oleh BKN melalui pendataan non-ASN yang sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian, tentunya yang sudah melakukan di tahun 2022 tentang pendataan non-ASN di tahun 2022 untuk memetakan kebijakan di mana yang nanti akan ditempuh oleh kementerian dan KL terkait, dalam ini adalah pemerintah. Nah, di sini kita tahu bahwa pendataan non-ASN merupakan tidak lanjut dari pemberlakuan dari PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan tenggat waktu atau terakhir yaitu tanggal 28 November tahun 2023. Maka di Indonesia ini tidak ada lagi honorer yang ada di instansi pemerintah. Semuanya akan menjadi ASN. Nah, pemerintah memetakan akan mengangkat tenaga honorer itu menjadi P3K. Nah, dalam hal ini BKN juga telah menyampaikan ya, tentunya sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait bahwa untuk tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN tadi melalui pendataan, itu tinggal menunggu peresmian aturan terkait dengan penataan honorer ASN menjadi ASN di tahun 2023. Nah, walaupun dari prioritas pengangkatan di tahun 2023 hanya masuk di kategori pelayanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan, namun ada kemungkinan juga untuk tenaga yang lain itu juga akan masuk di dalam pengangkatan di tahun 2023. Nah, kita bisa lihat selain dari jalur ya, kita sebut dengan jalur pemerintah yang mengadakan pengangkatan melalui seleksi P3K, namun di sini juga kita perlu tahu teman-teman honorer bahwa di sini DPR RI itu merestui tenaga honorer tahun 2023 jadi ASN. Di sini disebutkan PNS auto tersenyum. Nah, kita bisa lihat bahwa seperti yang kita bahas di depan, tak akan ada lagi di tahun 2023 itu tenaga honorer. Di sini disebutkan tidak ada lagi tenaga honorer yang terpinggirkan. Semua dirangkul. DPR RI bahkan sampai ikut memberikan restu pengangkatan honorer menjadi ASN. Itu artinya honorer bisa menjadi PNS. Di sini disebutkan PNS. Nah, sebelumnya muncul kekhawatiran dari tenaga honorer fokusnya Kemenpan RB tak lagi memperkerjakan tenaga honorer. Artinya ketika di sini akan diselesaikan atau tanggal 28 November tahun 2023, kekhawatiran dari tenaga honorer adalah ketika nantinya akan dibuka seleksi secara umum sehingga nanti tenaga honorer bisa saja tersisihkan oleh yang belum honor. Nah, di sini kita bisa lihat
political will yang kuat dari pemerintah menjadi syaratnya, salah satunya lewat mekanisme mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Nah, namun kita bisa tahu bahwa pengangkatan tersebut tidaklah mudah karena memang sangat banyak tenaga honorer yang ada di negara ini, yang ada di negara Indonesia. Kemudian, dari persetujuan DPR tersebut yang akan mengangkat ASN di tahun 2023, di sini disebutkan adalah menjadi auto PNS, itu merujuk kepada satu regulasi yang nantinya akan dibahas di dalam DPR RI terkait dengan salah satu upaya dalam menyelesaikan tenaga honorer. Tentunya teman-teman juga sudah mengetahui di mana DPR RI itu mencoba untuk membackup dari tenaga honorer. Kita bisa lihat dari pernyataan banyak ya anggota DPR RI yang dimana mereka menilai sangat realistis ketika tenaga honorer itu akan diangkat menjadi P3K maupun pegawai negeri sipil di tahun 2023. Nah, di sini melalui satu jalur yaitu tentang revisi UU ASN, tenaga honorer bisa diangkat mulai tahun 2023. Nah, hal yang perlu teman-teman cermati bahwa ketika nanti RUU ASN atau revisi Undang-Undang ASN itu akan disahkan karena sudah masuk di dalam Prolegnas tahun 2023, hal tersebut itu bisa mengakomodir honorer pengangkatannya. Di sini kita bisa pahami bahwa paling lambat 3 tahun. Di dalam perubahan tersebut disebutkan pengangkatan PNS secara langsung ini dilakukan bertahap, namun harus sudah selesai paling lambat 3 tahun sejak diundangkan UU tentang perubahan UU ASN ini. Artinya setelah itu pegawai negeri, maksud kami adalah tenaga honorer, itu sudah auto menjadi ASN, baik itu P3K ataupun PNS. Nah, dalam pasal yang baru yang disisipkan oleh DPR, itu dipertajam bahwa pengangkatan dilakukan paling cepat 6 bulan setelah revisi UU ASN disahkan. Nah, kita bisa lihat di sini, pada saat undang-undang mulai berlaku, pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Artinya setelah UU ASN ini disahkan, kemudian seluruh honorer menjadi ASN, itu maka pemerintah tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat tenaga honorer atau semacamnya. Nah, bahan pertimbangan dari pengangkatan ASN ini tertera di dalam penjelasan. Kita bisa lihat sistem kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi pemerintah adalah sistem kepegawaian tunggal, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama haruslah memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama. Ini yang menjadi masalah di sistem kepegawaian di negara ini. Artinya masih ada strata antara honorer dan juga ASN. Pemerintah menilai perbedaan status dan sistem kepegawaian hanya akan mengakibatkan kecemburuan dan perbedaan perlakuan pada pegawai yang sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Perlu dilakukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini, tenaga honorer, pegawai negeri tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan melakukan pengangkatan sebagai PNS secara langsung. Pengangkatan PNS ini dilakukan untuk mereka yang telah memperoleh SK sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau tenaga kontrak. Nah, ini pertimbangan dari pemerintah bahwa sistem kepegawaian di negeri ini masih menggunakan sistem seperti itu ya, ada tenaga honorer, kemudian ada PNS, sehingga memiliki hak kemudian status yang berbeda. Nah, dengan revisi UU ASN ini, maka akan ada keseragaman seluruh pegawai ataupun seluruh yang bekerja di instansi pemerintah itu akan menjadi ASN. Nah, menurut kami, UU ASN ini, revisi dari UU ASN itu sangat-sangat senada atau berjalan sama dengan program pemerintah, yaitu tentang penyelesaian tenaga honorer, di mana dalam PP 49 tahun 2018 itu hanya akan ada PNS dan P3K atau yang disebut dengan aparatur sipil negara. Nah, jadi
menurut kami revisi UU ASN ini sangat mengakomodir dari kepentingan pemerintah, yaitu dalam hal menyelesaikan tenaga honorer, di mana hanya akan ada ASN di dalam instansi pemerintah. Nah, sekian informasi dari kami teman-teman sekalian. Bagi tenaga honorer tetap semangat, ini sedang bekerja pemerintah. Semoga saja dari revisi UU ASN ini segera diselesaikan oleh DPR, disetujui oleh pemerintah, ataupun dari program-program pemerintah, yaitu pengangkatan tenaga ASN di tahun 2023 melalui P3K, semoga bisa kemudian mengakomodir seluruh tenaga honorer agar diangkat menjadi P3K di tahun 2023. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.